Kalau ada masalah jangan dibikin status di Facebook. Banyak ibu-ibu sekarang semua masalahnya ditulis di Facebook. Bertengkar sama suaminya langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata katanya kau begitu tidak seperti dulu lagi. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda komen di bawah. Sabar sayang. Ini yang kadang jadi masalah. Ya, Bu, dari dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat yang diutus mencatat keluhan dalam Facebook. Tidak ada. Yang ada malaikat diutus ketika dalam sholat. Makanya ketika ada masalah, ambil air wudhu, kemudian sholat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rahmatan lil alamin itu, kalau dibahasa sederhanakan, jangan bikin susah orang lain. Itu aja. Itu yang bahasa simpelnya. Jadi kalau melo mak bicara paling simpel, maka dia sangat rahmatan lil alamin, ajak tasusai pada tak rupa tahu. Jangan bikin susah orang. Semua, kalau ini sudah jalan, polisi tidak ada tugasnya, tentara tidak keluar, jaksa sudah aman-aman, pengacara tidak ada lagi jobnya. Kenapa? Ya kodena tasusai pada tak rupa tahu, aman negara. Ya kau imangi, jangan bikin susah jamaah. Terlalu panjang bacaannya, orang sudah sakit lututnya tapi belum ruku. Begitu juga makmum, jangan bikin susah Pak Imam. Baru 3 ayat yang dibaca langsung batuk di belakang. Kan biasa begitu. Kenapa? Supaya imamnya disuruh cepat ruku. Jangan. Jadi semua, kalau suami jangan bikin susah istri, disuruh bolak-balik ke kiri ke kanan, semua pekerjaan dia yang kerja, padahal tidak pernah dikasih uang belanja. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khudratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya ta'zimi, kita doakan bersama Ayahanda Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup beliau, dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak Wali Kota Makassar ya. Alhamdulillah
Salah satu kalimat tadi yang beliau sampaikan, saya sempat terketuk dalam hati bahwa seorang pemimpin ketika meminta didoakan oleh masyarakatnya adalah salah satu ciri pemimpin yang memiliki ketawaduan. Karena memang kita harus memiliki dan melangitkan doa. Rasulullah pernah berwasiat, ketika 40 umatku berkumpul dan berdoa, maka itu setara dengan doanya satu waliullah. Sekian banyak masyarakat yang ada di Makassar ketika itu mengangkat kedua tangan atau di dalam sujud-sujud dalam sholatnya mendoakan pemimpin, maka insya Allah semua akan dimudahkan dalam hidupnya. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh jajaran pimpinan dan direksi dan seluruh karyawan Bosowah Group yang sempat hadir, seluruh tamu undangan, para tokoh masyarakat, anak-anakku dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita mempergunakan waktu antara maghrib dengan isya, tapi kalau saya ceramah pas sampai masuk waktu isya maka itu paling pendek. Tapi sebelum saya melanjutkan ceramah, Rasulullah SAW itu sebenarnya pernah menundur waktu sholat isya sampai ke sepertiga malam. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka sholat isya yang seperti ini yang lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa di sepertiga malam itu doa sangat mustajabah. Akan tetapi Nabi tidak menginginkan kalau sholat isya ini justru memberatkan, sehingga Nabi tidak meminta kita untuk mengundur sampai tengah malam. Akan tetapi ketika ada acara, boleh sholat isya ini diundur sampai jam 9, jam 10, bahkan afdalnya sebenarnya sholat isya ketika bisa kita melaksanakan di sepertiga malam. Tapi itu dikhawatirkan kalau sudah capek atau tidur sehingga tidak melaksanakan sholat isya, itu yang lebih parah. Makanya pada malam hari ini kita mengadakan, sebenarnya saya tidak istilahkan maulid, tapi pakai istilah maulud akbar. Makanya orang Bugis itu tidak mengenal istilah maulid. Yang dikenal dalam Bugis itu adalah maulud. Makanya makadami itu ogi emam maulud, denah kadamam maulid. Apa bedanya maulud dengan maulid? Kalau peringatan maulid berarti waktu kelahirannya. Kalau peringatan maulud Nabi berarti orangnya yang diperingati. Itu beda. Jadi kalau maulid itu waktunya 12 Rabiul Awal kalau kita mengambil kalendernya. Kalau mengambil bulannya berarti bulan Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud Nabi berarti itu 12 bulan sepanjang masa. Itulah sehingga orang Bugis setiap ada acara tasyakuran, apakah akikah, pindah rumah, beli mobil, atau buka kantor baru, atau naik rumah baru, pasti mengadakan maulidul barsanji. Kenapa? Karena ada hadis Nabi dari Imam Bukhari Muslim. Rasulullah berwasiat bahwa tidaklah sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Jadi hadis ini dijabarkan para ulama dengan mengatakan, setiap apa yang kau mulai, maka mulailah dengan sholawat. Dan sholawat yang paling sempurna adalah membicarakan perjalanan hidup Rasulullah. Dan itu ada dalam kitab Maulidul Barsanji. Sehingga orang Bugis selalu baca barasanji. Kalau pindah rumah baru baca barasanji. Beli mobil baru, Pak Imam disuruh naik di mobil baca barasanji. Padahal mobilnya kecil, imamnya tinggi. Makanya bengkok punggungnya di atas mak barasanji. Kenapa? Karena dia tidak ingin. Yakinnya dia begini. De umelo menreki otoku narekodena pura masalawa loko nabita. Saya tidak mau naik ke mobil ini, tidak mau pakai sebelum saya bersolawat kepada Rasulullah, supaya mobil ini ada keberkahan. Makanya ini ada tema nanti kolaborasi dan keberkahan. Tapi di awalnya mau menelusuri dulu. Kita mau menelusuri keteladanan kepada Rasulullah. Sebenarnya begini Pak, sederhananya,
Rahmatan lil alamin itu kalau dibahasa sederhanakan, jangan bikin susah orang lain. Itu aja. Itu yang bahasa simpelnya. Jadi kotomelo mak bicara paling simpel, maka dia sange rahmatan lil alamin, ajak tasusai pada tak rupa tahu. Jangan bikin susah orang. Semua kalau ini sudah jalan, polisi tidak ada tugasnya, tentara tidak keluar, jaksa sudah aman-aman, pengacara tidak ada lagi jobnya. Kenapa? Ya kodena tasusai pada tak rupa tahu, aman negara. Maksudnya bagaimana? Kalau imam, ya kau imangi, jangan bikin susah jamaah. Terlalu panjang bacaannya, orang sudah sakit lututnya tapi belum rukuk. Itu imam kalau jabatannya sebagai imam, Nabi wasiatkan. Kalau jadi imam pendekkan bacaan. Kalau sholat sendiri panjangkan. Jadi Nabi tidak menginginkan sholat ini menjadi beban untuk umatnya. Nah, itu sangat sederhana sekali. Makanya bagi imam, jangan terlalu panjang. Nabi itu tidak pernah menegur sahabatnya yang sholatnya pendek. Yang ditegur justru yang panjang. Coba, kenapa? Karena tidak ingin Rasulullah kalau sholat ini menjadi beban. Akan tetapi kalau sholat sendiri, bagus kalau panjang bacaan. Kenapa? Karena semakin banyak bacaan, semakin panjang, semakin besar pahalanya. Begitu juga makmum. Jangan bikin susah Pak Imam. Baru 3 ayat yang dibaca langsung batuk di belakang. Kan biasa begitu. Kenapa? Supaya imamnya disuruh cepat ruku. Jangan. Jadi semua. Kalau suami jangan bikin susah istri. Disuruh bolak-balik ke kiri ke kanan. Semua pekerjaan dia yang kerja. Padahal tidak pernah dikasih uang belanja. Ada juga suami yang kikir memang Pak. Makanya kalau ada suami tidak kasih uang belanja istrinya, itu suami bagus dibacakan surah Yasin. Iya Bu? Bacakan surah Yasin Bu, supaya cepat selesai dia. Iya. Padahal sebenarnya keberkahan rezeki itu ketika sudah dipegang oleh istri. Makanya saya sering sampaikan, bapak-bapak ketika terima gaji, usahakan uang itu disentuh, dipegang dulu oleh istri dan didoakan. Setelah itu baru kita bisa minta kembali. Ya, untuk mendapatkan keberkahan. Saya sering ceramahkan itu Pak Bu, bahwa seorang laki-laki yang hebat. Ya, kenapa Pak? Protes ya. Ya. Tanya kalau sudah dipegang istri tidak bisa lagi kembali itu Ustaz. Ya, ya, itu tantangan. Tapi saya yang kasih tahu Pak, bahwa berkah dalam kehidupan itu sebenarnya adalah istri. Saya wasiatkan bahwa ini sering saya ceramahkan, bahwa keberkahan hidup itu sebenarnya ada pada istri. Seorang yang hebat di tengah-tengah kita ada Bapak Wali Kota Makassar. Saya sering itu kagum bukan kepada laki-laki yang menjadi pemimpin, tapi pasti ada wanita yang hebat yang ada di sisinya. Itu pasti. Seorang istri yang suaminya pemimpin atau berhasil, itu pasti punya amalia khusus. Makanya konsensus di kalangan kita, di ustaz maupun ulama maupun kiai, itu selalu kita disampaikan oleh mursyid-mursyid tarekah. Cintailah istrimu sepenuh hati dan seikhlas mungkin kalau ingin rezekimu dan hidupmu barakah. Itu aja kuncinya. Makanya siapa yang sangat cinta kepada istrinya dan penuh keikhlasan, maka lihat, pasti hidupnya itu selalu dimudahkan oleh Allah. Maka pemimpin yang hebat itu pasti ada wanita hebat di sisinya. Kalau bukan ibunya, itu istrinya. Saya sering mengambil contoh bahwa bagaimana hebatnya Soeharto dengan memimpin dengan tangan besinya. Tapi dia bisa jatuh ketika Ibu Tin wafat. Habibie, orang Bugis yang sangat membanggakan dengan kecerdasan beliau. Tapi ketika istri beliau tidak ada di sisinya, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Masih hidup sekarang Pak SBY. Siapa yang tidak kenal beliau? Mantan Panglima TNI, sekaligus 2 kali jadi presiden 2 periode. Tapi kapan kebijakannya terombang-ambing tidak bisa menentu ketika istrinya, Ibu Ani, tidak ada di sisinya. Artinya apa? Kehebatan seorang laki-laki itu pengaruhnya besar dari seorang istri. Makanya kiai itu rata-rata takut sama istrinya. Bukan sebenarnya istrinya yang ditakuti, tapi takut kalau Allah mencabut berkah dalam hidupnya. Itu kuncinya. Makanya saya selalu sampaikan, kenapa wanita itu istimewa? Yang pertama ada 3 wanita yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ibu. Karena
ketika dia mengangkat kedua tangannya, semua pintu langit terbuka. Itu tembus ke aras. Yang kedua istri, karena 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding dengan kita laki-laki. Maka ketika ada masalah yang dihadapi, titip doa itu kepada istri kita. Kenapa? Karena itu doanya lebih cepat dibanding dengan kita. Kemudian yang ketiga, anak perempuan. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Maka anak perempuan itu bisa memberi syafaat. Makanya yang punya anak laki-laki belum punya anak perempuan, bikin cepat. Iya, mohon maaf kalau belum punya anak perempuan. Itu makanya guru kami itu ketika kami ngaji tarekoh, dia katakan, anak pertama usahakan perempuan, anak kedua usahakan perempuan. Kalau anak ketiga laki-laki tidak masalah. Makanya alhamdulillah saya ikuti pesan guru. Anak pertama saya perempuan, yang kedua juga perempuan. Itu karena wasiat beliau. Kemudian dalam perjalanan kita, sebenarnya kalau ingin menelusuri kehidupannya Rasulullah itu sungguh sangat luar biasa. Tapi kedudukannya Rasulullah itu mesti dibagi. Yang pertama, meneladani Rasulullah karena kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul itu tidak bisa diikuti sempurna. Ada keterbatasan kita dalam hal itu. Kenapa? Karena Nabi itu ketika tidur hanya matanya yang diistirahatkan, tapi hatinya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa Rasulullah ketika hendak tidur dia tidak berwudu. Akan tetapi dia perintahkan kepada kita, setiap mau tidur kita dianjurkan berwudu. Kenapa? Karena orang yang berwudu kemudian tidur, ketika dia meninggal maka dia mati syahid. Tapi Rasulullah ketika tidur, ingin tidur, dia tidak berwudu. Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasul, aku memperhatikan engkau tidak berwudu sebelum tidur." Apa kata Nabi? "Betul ya Sayyidina Ali, karena saya tidur hanya menutup mataku, tapi kalbuku masih tersambung senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini kedudukannya Nabi sebagai Rasul, tidak bisa diikuti. Kenapa? Karena orang tidak bisa matanya tertutup tapi hatinya terjaga. Itu mustahil bagi manusia biasa. Kecuali bagi Nabi, maka itu boleh. Maka untuk mengikuti itu tidak bisa. Maka yang kita ikuti adalah ketika hendak tidur, maka berwudulah. Walaupun Nabi tidak berwudu sebelum tidur, akan tetapi dia memerintahkan kita untuk berwudu. Kemudian, kedudukannya sebagai pemimpin juga harus diikuti. Tapi Rasulullah ketika memimpin pasukan, melakukan peperangan, dia menyampaikan kepada sahabat, kita berhenti di sini. Kemudian di sini kita bikin pangkalan, kata Rasulullah. Kemudian setelah Nabi duduk, datanglah salah orang sahabat kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, apakah ini wahyu atau bukan?" Nabi mengatakan bukan. Ini adalah pemikiran saya. Maka sahabat ini mengatakan, sebaiknya kita menyeberangi sungai ini ya Rasulullah. Kita jangan bikin pangkalan di sini. Kita menyeberangi sungai supaya nanti airnya kita bisa minum, kemudian kita bisa pakai berwudu untuk sholat. Nabi mengatakan itu yang lebih baik. Silahkan kita menyeberang. Artinya apa? Seorang pemimpin itu mesti selalu berdiskusi dengan bawahannya untuk minta tanggapan. Karena kenapa? Masing-masing orang diberikan kelebihan dan kadang Allah titip sesuatu ilmu di orang lain yang kita tidak miliki. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, selalu berkomunikasi. Akan tetapi ketika itu berkaitan dengan wahyu, maka itu tidak bisa ditawar. Maka Nabi diikuti, tidak mungkin dia salah dalam ucapan. Pasti dia benar. Akan tetapi ketika dalam kepemimpinan, dalam manajemen, maka itu bisa saja diberikan masukan oleh para sahabatnya. Dan ini yang harus kita teladani. Kemudian Rasulullah juga ketika ada ucapannya berbeda dengan ucapan setelahnya. Itu kan ada hadis. Ketika ada orang Arab Badui yang turun dari gunung datang ke masjid, Nabi duduk di pelataran masjid. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ketika aku sudah berwudu, kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian aku ingin sholat, apakah harus aku berwudu kembali?" Kata Nabi, tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain. Cukup kau langsung saja sholat. 29 hari kemudian, itu dalam ilmu mustalah al-hadis, datang 3 anak muda ketemu Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, ketika aku sudah berwudu, kemudian kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat,
Apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudulah kalian semua. Pertanyaannya sama, akan tetapi jawaban Nabi berbeda. Maka disinilah dipakai 3 kaidah hukum dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nanti ketika ada syahwat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang penting menyentuh pasti batal. Kenapa berbeda? Karena pakai kaidah yang pertama nasi mansuk, yang kedua pakai metode tarji, yang ketiga pakai metode al-jam'u. Jadi ada ulama yang pakai al-jam'u, mengkompromikan. Ada yang pakai nasi mansuk. Nasi mansuk itu kalau bahasa sekarang di amandemen. Kalau undang-undang lama dihapuskan oleh undang-undang baru. Kemudian yang ketiga pakai metode tarji. Muhammadiyah sering memakai metode tarji. Maka diteliti. Hadis pertama orang tua yang menyampaikan. Tidak ada saksinya karena dia sendiri. Nah, orang tua itu ada kelemahannya. Apa? Kadang dia pendengarannya tidak bagus. Yang kedua ingatannya tidak terlalu kuat. Sehingga mengatakan hadis tentang menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu itu dianggap lemah. Karena tidak ada saksi, hanya satu orang tua. Yang kedua, orang tua ini tidak dianggap kuat ingatan karena ada cacatnya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Yang pertama Nabi sampaikan. Yang kedua juga Nabi yang sampaikan. Dua hal ini tidak mungkin bertentangan. Hanya saja kita mengatakan bertentangan. Sehingga dia pakai metode al-jam'u. Bagaimana caranya? Bahwa yang pertama bertanya adalah orang tua. Nabi mengatakan tidak apa-apa. Yang kedua yang bertanya adalah anak muda. Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Artinya ketika orang tua yang menyentuh kemaluan tanpa pelapis, maka itu tidak batal wudu. Karena mungkin hanya boleh jadi dia gatal gitu baru dia garuk. Artinya tidak ada syahwatnya. Tapi kalau anak muda pasti batal karena ada syahwatnya. Itulah alasan kenapa dikatakan menyentuh kemaluan dengan ada syahwat itu batal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Hadis yang pertama tidak dipakai karena hadis yang kedua lebih kuat. Maka dipakailah bahwa setiap menyentuh kemaluan tanpa pelapis maka itu batal wudu. Begitu cara ulama menetapkan hukum dalam hadis yang berbeda. Nah sekarang ini banyak permasalahan muncul. Karena yang kita telusuri adalah perbedaannya, bukan alasannya yang berbeda. Kenapa berbeda? Seandainya alasan berbedanya yang kita telusuri, maka tidak akan kita berdebat panjang. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat, tidak pernah saling mengkafirkan, apalagi mengatakan kau masuk neraka. Kenapa? Karena dia bicara hukum dan kaidah, bukan bicara bid'ah. Ini penting saya sampaikan. Kalau ada masalah, kembalikan. Apa hukumnya? Kalau bukan wajib, haram, makruh, mubah, atau sunnah. Itu aja. Jangan katakan bid'ah. Karena kapan dikatakan bid'ah, pasti ujungnya neraka. Kalau kita mengatakan makruh, tidak masuk neraka. Kecuali mengatakan haram, itu baru berdosa. Ini yang sekarang terjadi. Ketika ada sedikit masalah, langsung mengatakan, ini bid'ah. Dia tidak mengatakan, oh ini makruh, ini sunnah, ini mubah, ini wajib. Seandainya kita kembali ke hukum, maka tidak ada perdebatan panjang yang saling menyalahkan. Makanya saya sering sampaikan kepada semua jamaah, silahkan belajar agama, tapi kembali pakai kaidah hukum. Jangan pakai kaidah bid'ah, supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang, bahkan menyesatkan orang. Sama dengan ada yang di tengah-tengah kita ini. Ini sungguh sangat luar biasa karya dari jamaah dan para karyawan Tebosowa luar biasa. Tapi ini saya ingin sampaikan, kenapa orang Bugis pakai kado minyak? Ini yang banyak orang tidak tahu. Kenapa pakai kado minyak kalau maulid? Kenapa pakai batang pisang? Kenapa pakai telur? Itu semua ada maknanya. Yang pertama, kenapa pakai kado minyak? Dan biasanya orang tua dulu itu pakai 4 warna. Sampai kado minyak itu diwarnai. Ada warna merah, ada warna kuning. Kemudian memang hitam dengan putih. Itu 2 beras ketan memang yang tidak diwarnai. Tapi kenapa ada yang merah dengan kuning? Sebenarnya dia mengambil hakikat ilmu hikmah. Yang pertama, Rasulullah itu dan manusia itu diciptakan dari 4 unsur, Pak. Yang pertama unsur api, yang kedua unsur angin, yang ketiga unsur tanah, yang keempat unsur air. 4
4 unsur inilah sehingga memberikan 4 warna. Warna merah dengan simbol api yang simbolnya berdiri, itu disebut huruf alif. Tapi warna kuning itu adalah angin, yang warna kuning angin, kemudian simbol hurufnya adalah huruf H, maka itu ruku. Sedangkan warna hitam itu adalah tanah, yang simbol hurufnya adalah mim, maka itu simbol orang sujud. Sedangkan warna putih adalah air, dan simbol hurufnya adalah dal. Makanya alif, ha, mim, dal. Kalau disambung itu Ahmad. Nah, itu sehingga makanya kadang dia bahasakan itu. Kalau tubuh kita, kepala itu huruf mim, dada itu huruf H, pinggul itu huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kalau sholat itu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Jadi simbolnya api, angin, tanah, dengan air. Makanya dia pakai kadominya itu dengan 4 warna. Artinya semua itu juga dari nurun Muhammad. Itu pada hakikatnya. Jadi mereka itu mengambil tafaul. Tafaul itu kalau bahasa Bugis senu-senungang. Ya, artinya ada pemaknaan dalam setiap yang dihadirkan. Sebenarnya orang Bugis pakai istilah sulapa apa. Kenapa disebut sulapa apa? Itu semua sebenarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu 4. Kemudian Masailul Arba, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Itu juga 4. Kemudian unsur penciptaan juga 4. Itu dia pakai. Sama dengan angka 7. Makanya orang Bugis itu kalau ada uangnya, ada huruf angkanya 77 na double, pasti dia simpang itu. Dia bilang Indo di dia bilang selama ada ini uangku pasti tidak habis. Ya betul lah, karena selalu kau simpang kan. Tapi sebenarnya angka 7 itu juga memang adalah angka pilihan. Kenapa? Saya telusuri semua hadis tentang hitungan. Ternyata angka 7 ini yang paling banyak hadisnya, hitungannya. Coba 7 bulan kandungan disuruh syukuran, 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat di hari ke-7 tambah 7 hari berarti 14. Kalau tidak sempat tambah lagi 7 hari berarti 21. Sunnah akikah itu cuma 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Kemudian hadisnya berlanjut. Ketika 7 tahun umurnya anakmu, maka perintahkan dia sholat. Kenapa bukan 5 tahun? Kenapa dia pakai angka 7? 7 hari kelahiran akikah, 7 tahun disuruh sholat. Padahal sekarang anak sudah bisa disuruh sholat di umur 5 tahun. Tapi kenapa pakai angka 7? Nanti 10 tahun kalau tidak sholat, sudah bisa dipukul, Pak. Tapi kenapa? Karena dia memasuki nanti tahun 7 kedua di 14. Karakter itu 3 tahun untuk sholat, itu harus dipaksakan. Tapi dari 7 tahun sampai ke 10, tidak usah dipukul kalau tidak sholat. Disuruh saja sholat. Kemudian kita merayunya untuk sholat, kasih hadiah. Tapi ketika sampai 10, bentuk karakter dengan keras. Artinya usahakan dia tidak tinggalkan selama 3 tahun itu. Nanti kalau sudah masuk 14, insya Allah kau sudah tidak suruh lagi dia sholat. Karena sudah menjadi karakter untuk dirinya. Nanti 21, suruh dia menikah. Sampai 28. Kalau dia tidak menikah di situ, ambil hitungan 7 berikutnya. 28 sampai 30 lebih. Nanti kalau 30 lebih dia tidak menikah, maka dia malas menikah. Nanti di umur 42 sampai 43 baru dia mau menikah. Tapi makanya orang yang sudah menikah di situ juga mau menikah lagi. Kayaknya hati-hati Bu suami, kita jaga baik-baik. Nanti kalau umur 40 itu di situ. Kenapa? Orang mengatakan puber kedua, tidak. Itu kelipatan 7. Kenapa sa'i ini 7 putaran, tawaf 7 putaran, suratul Fatihah adalah 7 ayat yang berulang. Rakaat sholat ada 17 rakaat. Orang dalam sholat itu ada 7 anggota badan yang tersentuh ketika sujud. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Itu semua hitungan 7. Langit 7 susun, tanah pun 7 lapis. Kenapa semua dipakai angka 7 ini? Itu karena ada makna yang tersimpan di dalamnya. Para ulama kita dulu tuh mengkaji. Tapi saya tidak lari ke sana. Ini anak-anak pondok nanti pusing. Ya. Makanya saya hanya wasiatkan, kenapa ada zikir itu kadang 77. Zikirnya itu baca 7 kali, ini baca 7 kali, ini baca 7 kali. Sampai hari pun itu dalam 1 pekan itu kan 7 hari. Kenapa? Itu semua ada hikmahnya. Makanya angka 7 ini adalah angka pilihan. Makanya rata-rata zikir itu pakai bilangan 7. Kalau bukan 3, 7, 33, 99, 100. Nanti kalau menemukan ada perintah baca zikir ini 10.000 kali, itu dipastikan bukan hadis.
baca hadis ini 1000, baca zikir ini 1000 kali, itu dipastikan bukan hadis. Karena hadis itu maksimal pada angka 100. Ketika sudah masuk angka 500 atau 1000 atau 10.000, itu pasti masuk wirid, bukan masuk hadis tapi wirid. Artinya amalan yang ditetapkan jumlahnya dan dilakukan pada waktu-waktu yang kita tetapkan. Kenapa? Ibadah wirid itu sangat istimewa. Karena orang yang ada wiridnya pasti terjaga zikirnya. Kalau orang tidak ada wiridnya, tidak terjaga zikirnya. Kalau dia sibuk, tidak bersikir lagi. Nanti tenang, santai, baru bersikir lagi. Makanya bikin wirid. Wirid yang paling gampang, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi. Itu Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi istiqamah, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Nah, biar tidak sholat subuh, pasti ada hotelnya di surga, tapi dia tidak masuk. Iya kan? Nabi kan bilang dibangunkan istana di dalam surga. Man qara bi suratil Ikhlas, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan dia masuk surga. Sama bangun masjid, Nabi mengatakan man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau ada orang kaya bangun masjid tapi dia tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga, cuma dia tidak masuk. Tapi kalau dia rajin sholat tapi tidak pernah sedekah, maka dia masuk surga, tidak ada tempatnya. Nah, makanya digandeng itu, aqimis sholat wa atuz zakah, aqimis sholat wa atuz zakah. Makanya rajinlah bersedekah walaupun hanya 2.000. Tapi ingat, sebenarnya sedekah ini memiliki 28 yang saya temukan, 28 keistimewaan. Keistimewaan sedekah dan tingkatan sedekah itu masih beda-beda, Pak. Saya ingin sampaikan begini. Kalau ambil sedekah yang paling rendah, sedekah yang paling rendah, memberikan sedekah kepada orang lain, kemudian kita mengikuti perkataan yang menjengkelkan atau mencaci. Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua adalah menggembirakan orang. Nah, kalau dikasih sedekah baru kita bikin jengkel, ngomel-ngomel, apa ini selalu minta-minta. Karena begitu, ambil ini selalu itu jadi dikasih, kemarin datang lagi. Artinya sedekah fungsinya cuma 2, menyenangkan hati orang. Kalau sudah dicaci begitu pasti jengkel. Yang kedua menyambung silaturahmi, pasti terputus silaturahmi. Jadi sedekah yang tidak ada gunanya adalah sedekah yang diikuti dengan perkataan yang tidak baik. Itu betul-betul tidak ada gunanya. Karena sudah menyakiti perasaan orang, sekaligus sudah memutus silaturahmi. Tingkatan yang kedua, dari bawah ini. Tingkatan yang kedua, sedekah riya. Sedekah riya itu bisa berpahala. Jadi bukan sedekahnya dia dapatkan pahalanya, bukan. Karena ada doanya Nabi. Ya Rob, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Maka siapa yang bersedekah dan orang gembira, walaupun yang bersedekah itu riya, dia dapat pahala, tapi bukan pahala sedekah, hanya pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Makanya jangan cale-cale ini yang sering bagi-bagi sarung, ya yang sarung yang bagus-bagus lah supaya senang orang mengambilnya. Kalau tidak senang orang mengambilnya, nanti kalau riya lagi, wah itu jadi masalah, tidak dapat sama sekali. Makanya kalau bersedekah usahakan hatinya orang merasa senang ketika dikasih. Dari situlah kenapa disebut lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Naik satu tingkat lagi disebut sedekah ikhlas. Ini terbagi 3. Sedekah ikhlas yang pertama, jangan kita yang menentukan. Wah ini berat, Pak. Saya mau tanya Pak Bu, sudah pernah bersedekah orang yang meminta yang disuruh ambil? Jadi kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang, bilang ini kuncinya, pergi maki ambil, ada di laci itu. sudah pernah? Atau dikasih pin ATM. Wah ini agak berat. Kalau tidak bisa, itu uang kasih masuk di saku, Pak. Kalau pergi masjid kasih masuk di saku, tapi kumpul. Uang 100, uang 50, uang 20, uang 10.000. Jangan dipisah-pisah, kumpul saja. Nanti ketika lewat celengan, tutup mata, jangan lihat uang berapa. Tarik 1 lembar atau 2 lembar, masukkan ke dalam celengan, jangan lihat uang berapa. Itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu keistimewaannya sedekah rahasia.
Nah, kalau kita kadang ditarik uang 100 didorong lagi masuk. Wah, ini kadang-kala uang 100 ini tidak bisa keluar ini kalau dia bilang salah tarik. Wah, itu jadi masalah. Sedekahnya paling kecil baru doanya paling besar. Wah, itu juga jadi masalah. Malaikat itu bikin pusing, Pak. Makanya sebenarnya begini, rezeki itu kan ada di Lauhul Mahfuz, mau dikasih turun, makanya dibuatkan jalur. Orang Bugis bilang kodongi dalekmu, artinya rezeki itu harus dipakaikan penarik jalur turun. Jadi biarpun 1 miliar rezeki tak di Lauhul Mahfuz, kalau tidak ada jalurnya turun, itu tidak bisa turun. Bagaimana cara kasih turun rezeki itu? Saya sering ambil contoh. Bapak sering mau lihat mobil Pertamina itu, yang mobil SPBU. Biasa lihat ya, yang bawa solar itu, mobil tangki. Pernah lihat? Berapa liter solar diangkut itu, Pak? 5.000. Saya mau tanya, kenapa dia sudah bawa solar 5.000 liter, tapi kenapa dia bisa kehabisan solar? Masuk ke Pertamina isi solar. Padahal ada solar 5.000 liter dia bawa. Itu karena tidak ada selang dari tangki besarnya masuk ke mesin. Artinya biar bagaimana banyaknya rezeki tak di Lauhul Mahfuz, kalau tidak dibikinkan selang turun ke bumi, maka itu tidak bisa turun. Makanya sedekah itu Allah katakan manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kau kasih ke 1, ku kasih ke 10. Makanya itu usahakan ada sedekah supaya turun. Jadi kalau sedekahnya 2.000 itu pipet. Jadi pernah makan es kelapa pakai pipet. Cuma airnya yang naik, kelapanya tidak bisa naik. Sampai mulu itu bengkok-bengkok, tidak mau naik. Begitu juga rezeki kalau 2.000 sedekah tah. Bengkok-bengkok rezekinya tidak mau naik. Makanya sedekah 100.000 itu sudah pipa besar. Makanya kasih lancar. Kalau tidak mengerti saya pakai lagi yang lain. Ini ada laut di sini. Ada yang sering mancing di sini, Pak. Ada sering mancing. Itu orang kalau mancing, itu dipancing dia pasang cacing. Itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Saya mau tanya, itu kalau orang mancing dan pakai cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar turun. Ya kan? Coba pikirkan, Pak. Kalau untuk ikan kenapa pakai pancing? Mestinya cacing saja dilempar karena mau kasih makan ikan. Sebenarnya cacing itu bukan untuk ikan, itu untuk kita. Makanya disebut pancingan. Cuma tidak bisa diambil kalau tidak dipancing. Begitu juga rezeki. Kalau mau kau datangkan rezeki besar, pancing supaya dia bisa datang. Sedekah itu memancing. Karena Allah bilang kasih ke 1 baru ku kasih ke 10. Makanya kalau berdoa minta, ya Allah kasih rezeki, dikasih mobil, kasih motor. Malaikat juga pusing. Dari mana kau dikasih? Dan tidak ada mau kasih keluar. Kan gitu. Makanya sebelum berdoa sedekah dulu. Sudah sedekah baru berdoa. Berarti ada jalurnya yang dikasih turun. Itu kuncinya, Pak. Kadang-kadang kita kan bikin malaikat pusing. Nah itu juga banyak yang keliru. Itu doa, malaikat melapor itu cuma 2 kali, Pak. Karena tidak mungkin naik ke langit malaikat itu kecuali perintah. Kapan malaikat itu naik? Hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita puasa di 2 hari itu. Kenapa? Karena di situ melapor malaikat. Kita berdoa hari Sabtu, itu belum dilapor, baru dicatat. Berdoa hari Ahad, dicatat. Berdoa hari Senin, baru dikumpul ini, baru dilapor. Karena dia melapor hari Senin. Nanti juga yang hari Kamis, melapor hari Kamis. Makanya banyak orang berdoa, hari sholat subuh minta sepeda, sholat duhur minta motor, sholat asar minta mobil. Mereka juga pusing. Nabila melumpi, dilapor bos berubah lagi. Gitu. Makanya saya sering sampaikan juga ibu-ibu, kalau suami tak selingkuh, jangan berdoa. Kalau selingkuh hari Ahad, hari Sabtu, berdoa ke hari Sabtu, hari Ahad. Bila mereka sabar, saya baru catat, belum dilapor. Bisa-bisa menikah, belum dilapor. Kan begitu. Makanya kalau mau cepat, sholat. Karena sholat itu tidak pakai perantara malaikat. Makanya kenapa semua ibadah itu ada sholatnya. Sudah ada doa musafir, kenapa ada sholat sunat musafir. Sudah ada doa taubat, kenapa ada sholat sunat taubat. Karena kalau doa musafir, kau berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, belum pindah lapor malaikat, kembali kau. Tapi kalau kau sholat sunat musafir, di saat itu kau sudah melapor langsung kepada Allah. Dari situlah kenapa Rasulullah menganjurkan setiap masalah yang kau hadapi, maka ambillah air wudu, kemudian sholat, dan kau memohon kepada Allah. Utamanya di sujud terakhir, karena di situ tempat hamba lebih dekat dengan Tuhannya. Jangan kasih masuk di Facebook.
Bu, bu, kalau ada masalah jangan dibikin status di Facebook. Banyak ibu-ibu sekarang semua masalahnya ditulis di Facebook. Bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Ternyata katanya kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Baru bikin gambar lope-lope pecah, langsung ada duda mak komen di bawah. Sabar sayangnya. Ini yang kadang jadi masalah. Ya, Bu, dari dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat yang diutus mencatat keluhan dalam Facebook. Tidak ada. Yang ada malaikat diutus ketika dalam sholat. Makanya ketika ada masalah, ambil air wudhu, kemudian sholat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh dicampur itu cuma sholat. Kalau orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Tapi kalau orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Iya, orang haji makan dan minum bicara itu tidak batal hajinya. Tapi kalau orang sholat melakukan itu pasti batal. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan itu cuma sholat. Kalau haji boleh badal haji, puasa boleh diqadha atau diganti dengan fidyah. Tapi zakat juga bisa dibayarkan anak kita. Tapi kalau sholat tidak bisa. Seandainya bisa Pak, enak sekali. Dikasih tahu saja istri, pergi ke pasar menjual. Nanti saya sholat duhur 2 kali, ku kasih kau 1. Itu seandainya bisa diwakilkan. Tapi tidak bisa, makanya sholat ini nafsi-nafsi. Tidak ada alasan, pokoknya kerjakan. Makanya saya kasih tahu semua karyawan yang hadir, anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, laksanakan itu. Yang paling pokok bagi orang yang mencari rezeki. Banyak yang keliru Pak. Kadang sibuk mencari rezeki kemudian dia tidak sholat. Saya bilang orang ini terbalik otaknya. Maka dakat atau sigilingan otaknya itu kong kamak balu nadena sempajang. Orang yang pergi pasar menjual itu kan cari rezeki. Orang yang pergi kerja itu kan cari rezeki. Kemudian Allah kan yang mengatur rezeki. Masa kita tinggalkan yang mengatur rezeki gara-gara mencari rezeki? Mestinya terbalik. Kau ketemu dulu yang ngatur rezeki, baru kau cari rezeki supaya dimudahkan dan rezekimu diberkahi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi. Tidak usah pusing Pak, rezeki itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Apa kata Imam Malik? Rezekimu sudah ditetapkan sebelum engkau lahir. Ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin malaikat salah bagi. Kalau tim sukses biasa salah bagi Pak. Kalau malaikat tidak mungkin. Dia lihat di mana rumahmu dan dia tahu siapa yang harus dibawakan. Itu kuncinya. Makanya yakinlah, Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak pernah khawatir dengan rezekiku, karena biar di tangannya orang pasti akan kembali ke saya. Makanya rezeki itu jalurnya banyak Pak. Ada orang sakit baru datang rezekinya. Makanya kalau sakit Pak, biasanya itu rezeki juga mau datang. Karena ada orang itu nanti sakit baru ada tetangganya yang bawakan gula pasir sama biskuit. Itu sebenarnya rezeki biskuitnya mau diambil. Ya. Makanya kalau kita sakit, nah ada orang bawakan makanan, makan itu. Biar sedikit. Jangan bilang, oh, enggak boleh makan. Enggak, makan sedikit. Baca bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Makanya kalau masuk rumah sakit, nah ada orang jenguki, kemudian ada kue yang dia bawa, makan sedikit saja. Biar kita ambil satu sedikit saja, kemudian kita makan kalau memang. Kenapa? Siapa tahu itu rezeki kita yang mau kita ambil sehingga kita sakit, dan itu bisa menjadi obat. Dan itu juga sudah didoakan malaikat. Makanya makanan yang diantar itu didoakan malaikat. Makanya enak. Kalau tetangga kita bikin pisang goreng, baru dia antarkan ke kita. Biar pisang gorengnya pakai minyak yang sudah dipakai goreng ikan, tetap enak. Tapi kalau kita yang bikin, kadang tidak enak. Kenapa? Karena sudah didoakan malaikat. Dari situlah kenapa orang yang sering berbagi makanan itu jauh dari penyakit. Yang sekarang sudah mulai kurang. Kenapa? Karena tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Pagarnya tinggi-tinggi. Ditanya di mana rumahnya anu, bilang tidak tahu, belok berapa. Karena tidak ada silaturahmi. Makanya seringlah berbagi makanan. Nabi menganjurkan kita supaya jauh dari penyakit. Kalau orang sering berbagi makanan Pak, itu dijauhkan dari penyakit. Berkahnya itu luar biasa. Karena ketika Bapak mengantarkan makanan, itu ada malaikat yang mendoakan. Sehingga makanan itu lezat ketika dimakan, dan itu bisa menjadi obat. Makanya kentara itu kalau orang sakit-sakitan berarti kikir itu. Sebagian alasannya ulama mengatakan jangan kikir, jangan pelit. Karena kenapa? Nanti aja ada penyakit hal-hal lain yang tidak yang akan menimpamu. Tapi sekarang susah orang berbagi. Tidak sama orang tua kita dulu. Tidak ada kulkas di rumahnya, tidak ada lemari es. Enak kalau dia beli ikan 3 langsung dimasak, sebagian dikasih tetangganya karena basi kalau tinggal. Sekarang
beli ikan 3, masuk di kulkas 2, 1 jina masak, merah matanya di situ tidak dikasih keluar, padahal tetangganya makan lombok. Iya, bikin kue juga begitu di kampung saya, bukan di Makassar. Bikin kue juga begitu, masuk di kulkas tidak dikasih tetangganya, bilang enak dimakan kalau dingin. Makanya Pak, saya kasih tahu, kalau ada perempuan 2 kulkas di rumahnya, berarti itu neneknya orang kikir. Iya Pak, karena tidak nak kasih tetangganya itu, makanya seringlah berbagi, dan itulah yang membuat orang jarang bertengkar. Kemudian saya mengambil hakikatnya sedikit maulid. Begini Pak, Rasulullah, kita akan mau masuk surga. Nah, kunci surga itu cuma 2. Yang pertama jalur rahmat, itu hak prerogatif Allah. Yang kedua jalur syafaat, itu hak siapa yang punya hak prerogatif kalau syafaat? Rasulullah. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberi syafaat. Kenapa Rasulullah bisa? Karena ternyata tidak ada nabi yang punya otoritas ibadah kecuali hanya Rasulullah. Makanya dalam Islam itu ada 2 tingkatan ibadah, ada wajib, ada sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, sholawat yang sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Yang wajib itu jalur rahmat, yang sunnah ini jalur syafaat. Makanya kalau mau bersama Rasulullah di dalam surga, maka perbanyak melaksanakan ibadah sunnah. Kalau mau masuk ke dalam surga melalui jalur rahmat, iya Pak, insyaallah. Mau masuk surga melalui jalur rahmat, maka usahakan laksanakan ibadah wajib. Tapi syafaat ini banyak. Bisa syafaat Al-Quran. Nah, ini anak-anakku penghafal Al-Quran. Saya ingin kasih tahu Pak, ini ada orang dermawan yang hadir mungkin di sini. Saya ingin kasih tahu, sedekah yang paling tinggi tingkatannya adalah sedekah yang tidak dihisap orangnya. Saya dapatkan di dalam salah satu kitab, dan kami ngaji dengan guru kami beberapa 1 tahun yang lalu. Kami ngaji di Masjid Pondok. Ini penting sekali saya sampaikan. Rasulullah mengatakan, ada di antara umatku nanti itu tidak antri di mahsyar, tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ada sebenarnya dalam hadis itu ada doa yang dibaca supaya jembatan siratal mustaqim ini bisa pendek. Tapi justru ada amalan yang menyebabkan orang tidak lewat di siratal mustaqim, tidak berkumpul di mahsyar. Apa kata Nabi? Ada di antara umatku nanti baru berjalan menuju ke mahsyar, sudah dijemput kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Berarti dia tidak ke mahsyar antri, apalagi mizanullah tidak, apalagi kelewat ke titian siratal mustaqim tidak. Dari ila rafiqil a'la kata Nabi, dibawa ke dalam surga. Jadi ada orang itu punya jalan pintas, tidak dibawa ke mahsyar. Siapa kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini yang jarang kita lakukan. Hampir saya pastikan tidak banyak orang yang melakukan sedekah ini. Orang yang sedekah itu tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Bagaimana caranya? Ini ada anak-anak pondok tahfiz. Saya ingin kasih tahu, kalau ada pondok tahfiz di Makassar ini, telepon pimpinannya, telepon pembinanya, kasih tahu, Pak Kiai, adakah anak yatim di situ, atau adakah fakir miskin di situ yang menghafal di pondok? Tak. Kalau bilang ada anak yatim atau ada fakir miskin atau ada anak kurang mampu, kasih tahu berapa pembayarannya 1 bulan. Yang mengatakan pembayarannya misalnya 500.000, kasih tahu pembinanya, saya minta, saya mau bantu itu anak yatim, tapi saya minta jangan kasih tahu saya namanya dan tidak usah kasih ketemu saya. Dan saya minta juga anak itu jangan tahu siapa yang membantunya. Jadi kita hanya transfer masuk ke rekening kantingnya setiap bulan. Itulah yang dimaksud yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak ini ketika selesai menghafal, kita ketemu misalnya di jalan, kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang membantu anak ini ketika dia sekolah atau dia menghafal. Atau kalau ketika dia berhasil, kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu yang bayarkan kantinnya, bayarkan sekolahnya. Begitu juga dia, ketika dia ketemu dengan kita, dia tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya.
Itulah maknanya, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang disedekahi. Orang ini, kata Nabi, tidak lewat ke siratal mustaqim, justru langsung ke ila rafiqil a'la. Dari situ dia masukkan ke dalam surga. Makanya kalau mau punya jalan pintas, Pak, bersedekahlah dengan rahasia. Kalau mengumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender, itu belum langsung. Makanya bikin amalan yang bisa kau tidak di blender, artinya pakai jalur cepat, itu jalur rahasia. Karena kadang ketika kita bantu orang, apa yang terjadi, Pak? Dibantu orang, ketemu di jalan, apa kita bilang? Seandainya bukan saya yang bantu, tidak berhasil. Ketika orang kadang berhasil, apa yang kita bilang? Oh, saya dulu yang bantu itu. Yang biasa begitu. Apalagi kalau orang yang pernah kita bantu dan tidak hiraukan, apa yang bisa kita bilang? Dek Tony sama terima kasih. Itu kan begitu. Ini orang tidak pintar berterima kasih. Saya dulu yang bantu tapi dia tidak ini. Itu kadang-kala muncul. Makanya kalau mau selamat, pakai jalur cepat. Seperti itu. Ada juga kalau tidak bisa, pakai jalur yang bersambung. Mana jalur bersambung? Sholat yang bersambung, sedekah yang bersambung, zikir yang bersambung, bacaan Quran yang bersambung. Saya kasih tahu begini, Pak. Ini ilmunya orang tua dulu mengatakan sampai tepat tuh. Nanti kalau sholat isya di sujud terakhir atau sebelum salam, niatkan memang untuk sholat subuh. Jadi di sujud terakhir itu niatkan memang. Atau di sebelum salam, kita niatkan memang untuk sholat subuh. Jadi kita berjalan menuju ke mana saja, itu pasti menuju ke sholat. Dan orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu sudah dicatat. Ketika dia meninggal itu pahalanya jalan terus, walaupun dia sudah meninggal. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan itu tercatat selamanya. Itulah alasannya kenapa orang kekal di dalam surga, padahal ibadahnya terbatas. Sama aja kalau mau ke jalan, misalnya kita di Makassar, kita mau ke Bone, mestinya kita sudah target memang. Saya berangkat jam 9, berarti nanti saya misalnya di Barru sholat duhur, atau di Bone sholat duhur. Jadi sebelum berangkat itu niatkan memang bahwa saya di sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang sholat duhur di tempat yang kita mau tuju itu. Kenapa? Supaya perjalananmu, kalau kau meninggal kecelakaan dalam perjalanan, insya Allah kau mati syahid. Karena nanti Allah cuma tanya malaikatnya, hambaku dari mana? Dia bilang dari sholat subuh di sini, dia mau pergi sholat duhur di sana, di masjid ini. Misalnya di Mangkoso, dia sholat duhur, sholat subuh di Makassar tadi ya Rob, dan dia ke Mangkoso, mau ke Mangkoso sholat duhur, maka semua perjalanan kita itu dianggap ibadah dan dosa diampuni. Kenapa? Karena perjalanannya menuju ke sholat. Makanya kalau mau jalan, Pak, jangan selalu pikirkan di mana nanti singgah makan. Kadang-kala ada orang mau jalan itu langsung makan dipikirkan, warung mana nanti disinggahi. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu cuma 2 tempat disebut, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi ke Madinah, baru ke Bukit Tursina, baru ke Baitul Lahmi, baru ke Masjidil Aqsa. 5 tempat disinggahi Rasulullah. Padahal kenapa dalam ayat cuma 2 disebut, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu pesan untuk kita. Kalau kau mau melakukan perjalanan, usahakan berangkat dari sholat dan kau tiba dengan sholat. Supaya ketika engkau meninggal dalam keadaan mati syahid, karena perjalananmu terus menuju ke sholat. Itulah mau ke pasar, mau ke laut, mau ke kebun, mau ke kantor, semuanya sebenarnya menuju ke sholat. Jadi setiap langkah kita, itu Nabi bilang orang Bugis, biar kau tidak bersikir, tubuhmu selalu menjadi sikir. Kenapa? Karena tubuhmu menuju ke sholat. Ini yang penting saya wasiatkan. Begitu juga kalau baca Quran. Nanti kalau sampai Qul A'udzu binas, anak-anakku yang pondok tahfiz, nanti ketika sampai Qul A'udzu binas, jangan tutup Al-Qurannya, jangan tutup. Sampai Qul A'udzu binas, berdoa, baru kasih kembali bacaannya ke suratul Fatihah, baru baca suratul Baqarah ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 sampai 7. Yang penting kembalikan. Kenapa? Supaya kau disebut talil Quran. Karena kapan kau sampai Qul A'udzu binas, kau tutup baru kau meninggal, maka tidak dihukumi bacaan terakhirmu. Tapi ketika kau kembali lagi, maka disebut talil Quran. Karena bacaannya kembali berlanjut. Itulah yang disebut dengan bacaan Al-Quran yang tidak terputus. Kalau itu tadi dari sujud kemudian nyambung sholat, itu yang disebut dengan sempajat tepetu. Artinya sholat yang tidak terputus. Ketika engkau melakukan, maka setiap langkahmu pasti menjadi ibadah. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, supaya semua hidup kita berkah. Karena ini bicara berkah terakhirnya, kalau mau berkah hidupnya, itu aja kuncinya, Pak. Itu aja kuncinya. Mau ke kantor, jangan niatkan ke kantor, tapi niatkan ke sholat.
Jadi saya berangkat ini nanti sholat duhur di sini, nanti sholat asar di sini, nanti sholat maghrib di sini. Saya itu Pak kalau pergi ceramah selalu tanyakan ke panitia berapa jam perjalanan. Kita nanti sholat duhur di mana? Saya sudah tanya memang sebelum duhur supaya nanti saya ketika sholat niatkan memang nanti di sini sholat asar. Ketika dalam perjalanan saya meninggal, saya yakin bahwa saya meninggal dalam keadaan mati syahid karena perjalananku menuju ke sholat. Itulah kuncinya kenapa semua orang yang meniatkan itu dijamin oleh Allah selamat. Kemudian yang paling pokok, tidur. Ini yang banyak sia-sia tidur ini. Makanya kalau mau tidur berwudu. Tidur itu ada 3. Tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, tidur syaitania. Kalau tidur ilahiyah berarti tidurnya karena Allah. Siapa itu yang tidur ilahiyah? Tidurnya untuk bangun tahajud. Makanya bilang, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk tahajud. Tapi kalau bilang saya mau tidur cepat untuk bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Kemudian yang kedua, tidurnya orang yang sudah sholat tahajud karena kelelahan, dia mengatakan saya mau istirahat sebentar untuk menunggu waktu subuh, maka itu juga berpahala karena tidurnya istirahat dari sholat menuju ke sholat. Kemudian yang ketiga, tidur yang berpahala, menghindari dosa. Kalau ada orang mak gosip bila saya ngantuk sekali mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk, cuma dia tidak mau mendengarkan dosa, maka itu disebut tidur ilahiyah. Kalau tidur sunnatullah, ngantuk sekali, tidur. Jangan menganiaya diri, kata Nabi. Kenapa? Istirahatkan tubuhmu karena mereka punya hak. Yang ketiga, ada tidur syaitania. Ceramah pi orang baru tidur. Nah, ini tapi tidak ada di sini Pak Adi. Nanti khutbah orang baru tidur. Sekalinya hati mengatakan barakallahu langsung bangun. Main domino di pos ronda sampai pagi tidak ngantuk. Tapi kalau ceramah baru setengah jam. Tapi jangan katakan itu setan. Saya pernah ngaji bab tasawuf itu tentang malaikat. Guru mursyid kami mengatakan bahwa ketika engkau sudah berwudu, kau sudah minta perlindungan, ketika engkau ngantuk itu bukan setan, tapi itu malaikat. Karena resonansi malaikat itu membuat kita tidur. Kapan kita mudah tidur? Yang pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar kita sudah ngantuk. Itu karena malaikat rahmat berkerumun membuat hati kita sakinah. Sehingga tidur, terpancing kita untuk tidur. Yang kedua ketika kita bersikir, itu mudah sekali tidur. Kenapa? Karena orang yang bersikir itu didatangi malaikat rahmat bersab-sab. Yang ketiga, ketika khutbah Jumat. Ketika khatib naik di mimbar setengah mati kita tahan. Kenapa ngantuk? Karena seluruh malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam masjid bersab-sab. Itulah yang menyebabkan kita mudah tidur. Makanya dari situ Nabi meminta khatib itu tidak boleh lama. Kenapa? Karena menyiksa jamaah yang menahan ngantuknya. Makanya khutbahnya Nabi itu tidak ada lebih dari 7 menit. Ada khutbahnya Nabi itu cuma 4 menit. Makanya kalau ada khatib khutbah 4 menit Pak, nah jamaah tidur, patin rome memitu. Patin rome menina pertama. Karena ada juga khatib Pak khutbah itu sampai 1 jam. Sampai 45 menit. Orang 3 kali mimpi baru berhenti khutbah. Oh, ini jadi masalah ini. Itu menyiksa. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Di waktu subuh, karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dan di situ kita mudah tidur. Ketika ceramah seperti ini Pak, bersab-sab malaikat datang. Makanya kita kadang mudah ngantuk. Makanya pesan, jangan menyiksa orang lain. Jangan menyiksa, itu wasiatnya guru kami. Jangan bikin orang tersiksa. Ceramah juga jangan bikin orang tersiksa. Kenapa? Terlalu lama ceramah tidak mau berhenti. Makanya saya penutup, saya wasiatkan 4 kunci amalan jangan tinggalkan Pak. Yang pertama sholawat. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Karena semua pembuka berkah ada pada sholawat. Kemudian yang kedua istighfar. Istighfar itu langsung kepada Allah. Sholawat itu langsung kepada Nabi. Dan jalurnya syafaat. Dan kembali ke Allah itu rahmat. Malaikat itu ampunan. Itu hebatnya sholawat. Tapi ada sholawat paling bagus. Kapan? Bersalawat pada malam Jumat. Nabi mengatakan, setiap salawat yang diucapkan umatku ada malaikat yang menjemput dan mengantarkan ke aku. Tapi ada satu malam malaikat tidak mengantar salawat orang yang bersalawat kepadaku. Karena saya yang langsung mengambilnya. Kapan? Di malam Jumat. Itu hadis sahih. Makanya siapa yang bersalawat kata Nabi 100 kali pada malam Jumat, pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Bisa kira-kira Bu? Bisa. Salawat apa saja, yang penting 100 kali di malam Jumat itu jalur syafaat. Kalau tidak bisa, Nabi katakan, siapa yang menghafal dan mencintai surah Al-Kautsar, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala. Hafal di surah Al-Kautsar Bu? Kalau tidak hafal surah Al-Kautsar, inna atayna. Kalau tidak hafal inna atayna, mati saja. Iya, ini surah paling bagus, surah Al-Kautsar. Itu membuat orang tenang. Kalau ada orang emosional, suruh baca itu.
Bahkan ada amalan, penutup ini penutup. Ada amalan Pak Bu. Ibu-ibu saya kasih tahu, kalau suaminya tidak mau kawin lagi, gampang. Bikinkan air panas setiap subuh Jumat. Itu amalannya dari Khadijah. Khadijah itu sering mengambil sisanya Nabi, kemudian dia menutup demi supaya Nabi tidak menghabiskan minumannya. Kemudian dia minum untuk mengambil barakahnya. Ternyata ada wasiatnya Rasulullah. Siapa yang dia kasih tahu, bikinkan air panas suami tak di subuh Jumat, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu. Itu yang diajarkan guru kami. Ketika airnya berhenti berputar, angkat sendok yang dipakai mengaduk itu, tetesan terakhir yang jatuh itu, bacakan surah Al-Kautsar dengan satu napas, satu kali. Baru kasih suami tak dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada suami yang bisa menikah kecuali ketika istrinya mengamalkan ini. Sudah hafal Bu? Sudah hafal Bu? Inna ansalnahu sama inna atena. Diaduk aja mengikuti arah tawaf. Jadi itu mengaduk makanan itu mengikuti arah tawaf, berlawan jarum jam. Kemudian ketika diangkat sendoknya, nanti tetesan terakhir baru bacakan surah Al-Kautsar. Tapi harus ada kuncinya, harus diminum walaupun satu teguk sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada suami yang bisa selingkuh ketika istrinya mengamalkan itu. Makanya kalau bapak-bapak tidak bisa kawin lagi. Makanya saya kasih tahu Pak, kalau mau selamat, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Insya Allah selamat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.